Ya, tadi financial statement sudah. Kita akan masuk ke dalam pajak. Yang ini di sini. Dari mana angka 34% ini? Nah, kalian harus tahu ya. Apalagi kan nanti kamu kalau bekerja di bagian keuangan misalnya ya, bikin program, terus ada bikin program mengenai pajaknya. Gimana hitungannya? Ada di sini. Ya. Nah, ini sebelumnya kamu boleh screenshot dulu. Saya kecilkan dulu supaya bisa kamu screenshot. Ya. Nah, silahkan di screenshot dulu. Bagaimana cara menghitung pajaknya? Sudah? Oke, ya. Kalau kamu lihat di itunya, kalau kamu lihat di apa namanya, di Moodle-nya, sebetulnya sudah saya sediakan tabel. Ini dia tabelnya. Ya, sekarang saya perbesar lagi ya. Nah, jadi cara menghitungnya adalah tetap menggunakan laporan rugi laba, tapi nanti yang dilihat adalah angka ini, taxable income. Ini yang harus kamu perhatikan betul, karena dari sini sumbernya. Sumber perhitungannya adalah dari taxable income. Misalnya ya, dari sini yang tadi, di atas ini ya, taxable income ini. Nah, ya, saya ambil contohnya dari yang sini lagi tadi, yang dari atas, 400 ya tadi ya, ada, mana tadi ya, 400 taxable, oh enggak ada. Oh, saya bikin sendiri. Oke, ya, misalnya nih dari penjualan ini saya bikin sendiri ya angkanya ya, bikin baru lagi hitungannya. Nah, jangan lupa perhatikan, selalu perhatikan yang di atas ini. Saya ada nolnya 3. Berarti ini dalam apa nih? Maksudnya? Ribuan. Dalam ribuan, betul. Berarti ini angkanya adalah 2000 gitu maksudnya. Ya. 2000 tapi ada ribu lagi, berarti berapa? Sama juga berapa nilainya? 2 juta. 2 juta, betul. Jadi hasil penjualannya adalah 2 juta dolar. Itu maksudnya ya. Jadi uangnya sebetulnya di sini ada angka 2 juta dolar biasanya, tapi perusahaan itu jarang mereka yang menulis angkanya lengkap. Karena bikin boros gitu, apalagi kalau mereka harus masukin ke koran ya. Mereka kan sering masukkan ke koran laporan keuangan ini kan. Nah, kalau dia nulisnya lengkap sampai 2 juta dolar, bisa bayarnya besar untuk bayar biaya ke korannya. Jadi mereka persingkat gitu ya. Nah, di sini dalam ribuan berarti. Berarti ini kan sudah saya masukkan. Ya, sudah saya masukkan seperti yang hitungan itunya ya, seperti yang di laporan rugi laba. Mereka menjual sebanyak mereka mendapatkan penjualan 2 juta dolar. Biaya bahan bakunya 1.400. Artinya adalah 1.400.000 ya. Depresiasinya 100. Lalu EBIT-nya dapat nih. Ini kurangi ini, dapatlah 500. Ya. Dari EBIT bayar bunga 100. Dapatlah yang namanya taxable income 400. Nah, inilah yang akan kita jadikan patokan untuk menghitung pajak. Ya, gimana caranya? Ini kamu kebaca nggak di kamu? Baca. Saya coba besarkan ya. Saya coba besarkan. Nah, cara menghitungnya adalah dari nilai taxable income. Jadi nanti nilai angkanya jangan ngambil dari 2000 ya, salah nanti. Selalu ngambilnya dari sini. Dari pendapatan yang siap dipajakkan. Kalau 400 ya. Nah, berarti dia ada di posisi yang mana? Kita lihat. Ini bacanya gini. Pendapatan dari 0 sampai 50.000, berarti kena tarif pajaknya adalah 15%. Nanti dari uang 50.000 sampai 75.000 dapat tax rate-nya adalah 15% plus 25%. Jadi bayarnya 2. Ya. Kalau uangnya dari 75.000 sampai 100, berarti kita menghitung pajaknya adalah 15% ditambah 25% dan juga 34%. 3 jadinya ya. Nah, kalau dari uangnya 100.000 sampai 335.000, berarti menghitung tarif pajaknya adalah 15% tambah 25% tambah 34% dan tambah 39%. Nah, karena dia uangnya di sini adalah 400.000 ya, berarti dia ada di posisi ini
Mana salah? Oh, ininya karena Tuh. salah, dia harusnya di sini. Nah, ya ini karena saya besarkan, dia pindah posisinya ya. Nah, dia adanya di sini. Di antara 335.000 sampai 10 juta. Nah, ini uangnya. Uang kita 400.000 ada di tengah-tengah sini kan, di antara ini. Berarti yang dihitung adalah 15, 25, 34, 39, dan 34. Ini kamu hitung semua satu-satu ya. Kamu jumlahkan nanti. Ya, caranya seperti ini perhitungannya. Nah, ini saya sudah pindahkan lagi dari sana pindah ke sini supaya kalian mudah melihatnya. Kamu screenshot dulu boleh? Udah belum nih? Di screenshot. Ya. Udah, Bu. Cara ngitungnya gimana? Nah, tadi udah ya, 1, 2, 3, 4, 5. Karena posisinya 400.000, taxable income-nya ada di sini, ya. Di 1, 2, 3, 4, 5. Ada di baris kelima. Berarti kita mesti hitung semuanya satu-satu. Caranya gimana? Ya, pertama, cara menghitungnya adalah dengan namanya tax bill. Ya. Kita hitung dulu tax bill-nya berapa. Tax bill-nya itu caranya kamu masukkan dulu aja angkanya dulu di sini. 15% masukkan, ya. Kemudian yang kedua, 25% masukkan. 34% masukkan di baris ketiga. 39% di baris keempat. Lalu yang terakhir 34% di baris kelima. Lalu dikali. Jadi persentasenya dikali dengan, kita lihat satu-satu. Yang paling atas ini 15%. Ini berarti di dalam sini ada uangnya dari 0 sampai 50.000. Berarti ada uang berapa di dalamnya? Nilainya adalah 50.000. Dari 50.000. 0 sampai uang 50.000. Berarti yang akan dihitung adalah sebesar 50.000 itu. Ya. Nah, supaya mudah, saya menghitungnya dibalik saja. Balik aja dari ini, kurangi ini, ya kan? 50.000 kurangi 0 sama dengan berapa? 7,50. 7,500. 7,500. 50.000 dikurangi 0. Oh, 50.000. 50.000. 50.000 dulu, pelan-pelan ya, satu-satu dulu pelan-pelan ya. Jadi ada uang 50.000 di sini. Ya. Jadi uang 50.000 kamu kalikan 15%. Kamu boleh pakai 0,15. Kalau yang sudah bisa ya, langsung saja pakai 0,15. Itu artinya 15%. Atau kalau masih bingung, 50.000 kali 15 dulu, nanti kalau sudah dapat baru bagi 100. Boleh, itu juga boleh. Ya. Dapatlah angkanya 7.500. Ya. Nah, baru satu nih selesai. Baru yang baris kedua. 25% dikali dengan, ambil dari belakang, 75.000 dikurangi 50.000. ya. Kurang 50. Kamu kurangi dulu, 75 dikurangi 50 berapa? 25.000. 25.000-nya kalikan 25%. 25%. Dapatnya sama nggak? 6.250. Coba di kalkulator. Sama nggak? Sama, Bu. Sama, Bu. Ya, 6.250. Kita sekarang yang ketiga, 34% dikali, nah dari 100 dikurangi 75.000. 75.000. Sama ya, nilainya 25.000 juga di sini ya. Cuma kalinya pengalinya beda. Di sini 34%. 34%. Dapatnya 8.500 nggak? Coba. Ya, Bu. Sama nggak? Ya, Bu. Aman, sama. Sama ya. Nah, yang ke 1, 2, 3, 4 sekarang. 39% dikali, nah angkanya mana? 335 dikurangi 100. Ya, 335 kurangi 100. Jadi sekitar berapa nih? 225 ya? 225 kali 39%. Jadi dapatnya 91.650. Sama? Sama, Bu. Ya, oke. Nah, yang terakhir, ini yang hati-hati. Ya, angkanya 34%. Nah, di sini angka terakhirnya jangan kamu masukkan 10 juta. Nah, income kita nggak nyampe 10 juta. Cuma berapa? 100. Ini.
400. 400. 400.000. Uang kita hanya sampai 400.000, nggak sampai 10 juta ya income-nya tadi nih. Mentok cuman sampai di situ saja, 400.000. Jadi angka 10 jutanya kamu ganti menjadi angka uang kita 400.000 ya, dikurangi dengan ujung depannya berapa? 335. Berarti berapa nih? Sekitar berapa nih? 400.000 kurangi 335 sekitar 65 ya. 65.000 kali 34%. Dapatnya berapa? 22.100. Benar nggak? Sama nggak? Sama, Bu. Nah ya. Sama, Bu. Nah, baru nanti kamu total dari 7.500, kemudian 6.250, 8.500, tambahkan lagi dengan 91.000, 6,5, tambahkan lagi 22.100. Nah, di total jumlahnya 136.000. 6.000. Kita cek ya ke atas, benar nggak? Angkanya 136. 136. Ya, di sini memang cuma ditulis angkanya 136, tapi 03-nya ada di atas. Jadi ini adalah 136.000. Kalau kamu angkanya sama, berarti hitungannya sudah betul. Ya. Nah, ini angkanya 136 sudah betul. Ya, berarti kita hitungannya sudah betul. Nah, sekarang ya, mau menentukan 34-nya ini dari mana sebetulnya? Nah, gitu. Ya, sebetulnya itu bisa dicari. Nah, angkanya itu dari sini juga. Rata-rata tax rate-nya. Bisa dihitung rata-ratanya. Angkanya dari ini tadi. 136 ya. Kemudian dari angka tadi ya, tax bill ini 136 dibagi saja dengan taxable income yang tadi, yang angka sampai mentoknya itu 400. akan dapat 34%. Nah, itu dia. Ya, jadi sebetulnya kita jadi rata-rata di 34%. Nah, gitu ya. Itu cara menghitung pajaknya. Sudah 2 kamu ya, pelajarannya materi yang kedua ini sudah 2. Tadi laporan keuangan sudah, sekarang yang pajak. Nah, kamu sudah dapat hitungannya 2 nih, sudah mulai 2 hitungan ya. Nah, sudah bisa mengenai ini? Ada yang mau ditanya dulu? Udah, Bu. Bisa ya? Oke, sekarang kita mau coba latihan. Celeron Incorporation, kamu hitung ya. Dia punya taxable income-nya, jumlahnya adalah 85.000. Taxable income-nya ya. Nah, sama seperti ini. Bukan 400 tapi 85.000 saja. Pertanyaannya adalah, berapa nilai tax bill-nya? Berapa rata-rata tax-nya? Nah, average tax rate-nya berapa? Jadi angka ini dengan angka ininya berapa? Coba kamu hitung. 85.000 ada di posisi mana nih di baris ini? Nah, ini akan saya biarkan kebuka ya, supaya kamu bisa sambil lihat. Angkanya aja diganti, bukan 400 tapi jadi 85.000. Coba berapa dapatnya? Kamu hitung. Yang bisa cepat akan saya dapatkan, saya berikan poin plus ya, nilai tambahan harian. Yang bisa dapat angkanya dengan cepat dan benar. 22.250, Bu. Hah? 22.250. Angka totalnya semua? Belum, masih belum tepat. Ini, Bu. Kamu sebut nama dulu ya, sebut nama dulu. Ambil 85.000, Bu ya. Taxable income-nya 85.000. Taxable. Ngambil tax bill-nya, Bu ya. Hmm? Tax bill-nya, Bu.
Ya, kamu hitung dulu tax bill-nya berapa. Lalu nanti hitung juga average tax rate-nya berapa persen. Taxable income-nya adalah 85.000. Yang sudah siap langsung sebut nama ya. Bu, mau coba Bu. Oke, siapa namanya? Sebutkan dulu. Rizka Bu. Oke, Rizka, silakan. Tax Tapi bill-nya nggak benar. Tapi nggak tahu benar salah Bu. 17.150. Tax bill-nya. Iya Bu. Oke. Average tax rate-nya berapa persen? Salah kayaknya Bu. Bentar Bu. Tax bill-nya 17.150, Bu. Iya, betul. Tadi Rizka sudah betul. Average tax average-nya 0,25 0,20. 0,20 terlalu bulat ya. Kalau 0,20 kamu coba 4 digit bisa nggak? Digit 0,20 berapa? 0,2017 Iya. 0,2018. 7. Oh iya 6. Iya Bu. Iya Bu. 0,218. Kita Delapan, harus ya. pakai ya. Saya biasanya mintanya 4 digit di belakang karena supaya lebih akurat ya. Oke, berarti tax rate kita adalah average tax rate-nya adalah 0,2018. Ya. Sekarang kita tes ya. Coba kamu pakai angka yang tadi ya, 0,2018 kalikan 85.000. Nilainya sama nggak? 17.150. Bu. Coba 0,2018 kali 85.000 taxable income kita. Nah, dapatnya berapa? 17.153. Iya, memang dia agak sedikit beda ya, karena tadi kan 0,2017-nya panjang gitu ya. Cuma kita bulatkan gitu ya. Tapi memang ini sudah mendekati. Bener kan? 17.000 sekitar itu kan? 17.153. Deket ya. Yang tadi kan 17.150. Karena kita naikkan jadi 2018 ya. Kalau kita pakainya 0,20176 sekian itu pasti angka kita tepat ya, 17.150. Sudah betul. Tadi Rizka kamu dapatnya berapa? Average tax rate-nya? 17.150. Oh, yang teksnya sama Bu. Tax rate-nya? Sama juga Bu, kayak punya Sama. Deka. Sama, iya. Betul itu. Kamu berdua betul ya. Makanya jangan kamu bilang salah dulu kan, kamu belum. Salah Bu, Rizka. Yakin aja dulu, yakin ya. Tadi Soalnya saya lihatnya koma, baik benar Bu. ya. Oke, ya. Berarti Rizka dan Deki ya sudah betul Ya, Bu. dapat ya. Oke. Makasih Bu. Oke, sama-sama. Nah, dapat ya bisa ya cara menghitungnya. Jadi inilah sebetulnya cara menghitung kalau di dalam perusahaan itu menghitung pajak tuh seperti ini. Memang satu-satu dia. Ya.
Nah, kalau kamu paham nanti saya kasih soal kayak gimana pun saya saya bolak-balik gitu ya, kamu bisa. Yang penting ini kamu pahami dulu ya menurut ininya per barisnya ini kamu pahami dulu dan hitungnya hati-hati ya waktu menghitung dengan kalkulator. Nah itu nggak susah-susah amat kan? Udah kan? Cara menghitungnya?